yang pertama ada NCT Dream. Mereka juga udah nge-spill kalau album yang bakalan mereka rilis judulnya adalah Beat It Up. Jadi All Day Project 99ers ini bakalan ikutan comeback di tanggal 17 November 2025. Mereka juga bakalan ngerilis digital singlenya mereka yang dikasih judul One More Time di tanggal 17 November 2025 ini. Yang satu ini udah dikonfirmasi bakalan bubar, bukan bakalan tapi sudah bubar gitu, tapi mereka masih ada terikat kontrak. Ini konsepnya gimana? Tapi kontraknya masih ada sampai 2028. Jadi kan kasihan buat para member ya. Ada Purple Kiss nanti Niners ya. Anyong nanti Niners balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode kali ini Gangnam Iyaginya cukup kompleks lagi dan ada beberapa berita informasi yang bakalan Mayang kasih tahu buat kamu nanti Niners. Seperti biasa update-update soal perkipopan duniawi. Karena di November ini entah mungkin kejar setoran akhir tahun ya, atau seperti apa, banyak banget yang mau comeback. Ada juga yang aku nggak ngerti sih sebenarnya ini statusnya akan dibilang seperti apa, karena katanya masih ada kontrak tapi udah disuruh bubar alias disband. Terus nanti kayak gimana karirnya ke depannya nggak tahu juga ya. Di Gangnam Iyagi hari ini Mayang bakalan ngebahas tentang comebacknya dari NCT Dream dan juga All Day Project. Kayaknya dari episode Gangnam Iyagi sebelumnya Mayang belum pernah bahas kan tentang All Day Project yang padahal banyak banget karya-karyanya yang sudah mendunia, dan sekarang bakalan Mayang bahas. And then yang tadi Mayang spill kalau misalnya ada satu grup yang sebenarnya kontraknya masih ada tapi dinyatakan bubar, juga aku a little bit confused sebenarnya, agak bingung juga kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi pokoknya semua informasi itu bakalan kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Let's go, kita ngebahas tentang yang comeback dulu aja, karena di satu tanggal di hari yang sama di bulan November ini nanti bakalan ada dua grup yang comebacknya barengan. Yang satu mungkin udah dibilang Sunbae biasa, yang satunya lagi masih juniornya lah ya. Kita ketemuan yang pertama ada NCT Dream. Aku bisa bilang NCT Dream ini kayak lagi kejar setoran akhir tahun, entah dia dikejar apa. Karena kayak kemarin kan udah comeback Go Back to the Future ya. Terus udah kayak gitu sempat TDS 4 juga ke Jakarta, dan beres TDS 4 langsung lah gitu dia menyatakan diri kalau bakalan comeback dengan album terbarunya. Bahkan di konser TDS pun si Haechan itu udah menyebutkan Beat It Up. Kan kita nggak tahu ya, kalau dia kan suka asbun aja, kita nggak ngeh kalau Beat It Up yang dia ngomong tuh adalah bakalan project selanjutnya. Kita kira ya keasbunan si Haechan itu aja, nggak taunya ternyata relate dengan album yang bakalan mereka rilis di bulan November ini, begitu. Jadi setelah kemarin di bulan Juli 2025 ya kan, NCT Dream berhasil dengan album Go Back to the Future, dan mungkin kamu juga tahu ada double title track yang mereka rilis, Chiller dan juga BTTF. Nah sekarang di bulan November, tepatnya nanti di tanggal 17 November, mereka bakalan balik lagi dengan album terbaru. Ini kejar setoran, it means kalau misalnya NCT Dream udah ngerilis album baru, mereka siap untuk TDS selanjutnya. Tabungan yang kemarin aja belum keisi, ini udah mau konser lagi, ya ampun. Jadi NCT Dream ini udah ngasih tahu ke NCTzen kalau misalnya mereka bakalan comeback di bulan ini, dan mereka juga udah nge-spill kalau album yang bakalan mereka rilis judulnya adalah Beat It Up. Oke. So far kayaknya kalau feeling Mayang sih genre-nya masih mirip-mirip sama yang BTTF kemarin, agak upbeat juga albumnya. Terus comeback-nya dari NCT Dream ini juga udah diumumin resmi sama akun Instagram NCT Dream dan juga dari SM Entertainment kalau misalnya mereka emang sudah ready untuk project comeback kali ini. Bahkan kalau misalnya kamu ngecek dari akun Instagramnya NCT Dream itu banyak banget foto-foto teaser, foto-foto yang sudah foto konsep lah ya gitu, yang udah diupload dari setiap membernya, semua membernya, bahkan konsepnya pun berbeda-beda. So far sampai video Gangnam Iyagi ini di take, tadi Mayang nemuin ada 3 foto konsep kalau nggak salah berarti, dan kalau nggak nambah lagi, dan itu menurut Mayang juga aura-auran, jadi
udah beda-beda, terus aur-auran lah ya ketujuh dari member NCT Dream itu. So far kalau misalnya tentang konsep kayaknya udah nggak usah dibahas lah ya gitu, udah pasti out of the box dan bikin para NCTzen ini berpikir kali ini apa lagi yang bakalan dibawa sama NCT Dream, karena kan kemarin ketika BTTF rilis juga konsep-konsep cita-cita masing-masing member tuh ditunjukin, terus tragedi bawang daun juga ditunjukin gitu kan di MV-nya. Nah sekarang apa nih yang sebenarnya pengen dibahas dan juga ditunjukin sama member-member NCT Dream begitu. So far ada konsep yang pertama yang udah dirilis dari foto konsep di Instagramnya NCT Dream. Yang pertama adalah konsepnya ala-ala western cowboy modern, dimana semua member ketujuh-tujuhnya itu pakai style gaya ala-ala cowboy gitu, topi cowboy, terus gayanya juga bener-bener kayak sangar banget ya. Terus lagi konsepnya ini ternyata dikasih nama juga Order Shaker The Beat Disruptor. Nah kan ribet kan, tapi itu justru yang bikin menurut Mayang menarik juga sih dari comebacknya NCT Dream kali ini. Terus style yang kedua itu lebih modern ala street rage, dimana mereka masih tetap nempelin kesan maskulinnya sebagai cowok-cowok tangguh gitu kan, tapi di other side juga lebih santai lah ya konsepnya dibandingkan yang cowboy tadi. Dan konsep kedua ini dikasih nama Bring It On No Backing Down. Nah itu dia, sebenarnya belum ada teaser MV yang keluar sampai Mayang tag video Gangnam Iyagi ini, karena Mayang juga nungguin, biasanya kan suka ada lah ya gitu beberapa detik nih untuk MV teasernya gitu, tapi sampai saat ini tidak ada, masih konsep bentuknya semua ya. Tapi yang jelas sih sebenarnya ini bikin NCTzen itu menebak-nebak gitu, kira-kira apa yang bakalan dipresent sama NCT Dream di comebacknya kali ini setelah dua konsep foto yang tadi dirilis. Bahkan setelahnya juga mereka kayak ngeposting foto carousel gitu, ada member NCT Dream di situ, terus juga ada beberapa kalimat-kalimat yang ditonjolin, salah satunya adalah Beat the Rules. Ini jujur sih kayaknya masih relate juga sih dengan si nama atau judul album tersebut. Dan kalau misalnya kamu scroll lagi di Instagramnya NCT itu masih banyak lagi sih, termasuk mungkin yang mereka ada di layar monitor CCTV ya kan, dan di situ juga ada beberapa apa ya kayak kata-kata ya yang mungkin katanya sih ini juga bisa jadi sign lah ya gitu, tanda-tanda apakah mungkin ya kan kata-kata yang di setiap recording dari CCTV yang ada di Instagramnya NCT Dream itu adalah judul-judul lagu ya kan, atau track-track yang ada di album ini, karena di situ ada kalimat dari mulai kata-kata leave the mat, terus juga shh, no rush, terus life in reality, keep your, terus pakai tanda tanya kayak gitu, hold back your honestly, terus juga save your power, sampai yang terakhir no signal. Jadi ini kayaknya ada relate-nya kah gitu sama judul lagunya, aku juga nggak tahu ya sejujurnya. Tapi kalau misalnya kamu lihat dari pre-save yang ada di Spotify, emang ada beberapa track dengan nama yang hampir sama, tapi so far udah ada 6 track yang di-spill, diantaranya adalah Beat It Up, Rush, Cold Coffee, Butterflies, Tempo, dan juga Tricky. Jadi aku nggak tahu ya mana yang bener gitu kan ya, apalagi dengan segala apa ya door-door konsepnya dari NCT Dream ya, suka ada beberapa aja yang kayak out of the box gitu tiba-tiba muncul. Bahkan foto teaser terakhir nih ya gitu yang tadi Mayang cek sebelum tag video itu dibikin heboh karena ada satu foto di atas batu gitu tulisannya Ali. Ya otomatis kan NCTzen Indonesia pada notice ya, nih Ali tuh kayak nama orang Indonesia, apakah Mark Lee akan kolaborasi dengan Ali yang mana gitu. Nggak tahu ya, ternyata Ali itu diambil nih dari salah satu penggalan kalimat Life in Reality, yang mungkin ini bakalan ada hubungannya juga dengan album dari NCT Dream kali ini. Jujur ya, nggak cuman NCTzen yang nungguin, tapi Mayang juga nungguin, dan nggak cuman NCTzen yang berpikir, Mayang juga berpikir kayak ini banyak banget gitu teka-tekinya, apakah mereka akan saling terhubung dan akhirnya
bisa kita temuin nanti di karya-karyanya dari NCT Dream. Tunggu tanggal mainnya, kita harus bersabar dulu sampai tanggal 17 November 2025. Apapun kita support ya buat NCT Dream ya. Mudah-mudahan nanti ada apa ya, terobosan yang lebih baru atau mungkin MV-nya, konsepnya. Nah, itu dia. Tapi yang paling penting, tungguin aja comeback albumnya dan gebrakan dari lagu-lagunya. Betul tidak? Yes, betul. Catat tanggalnya di tanggal 17 November 2025. Begitu. Nah, ternyata nih uniknya lagi di tanggal 17 November gak cuma NCT Dream 99ers yang bakalan comeback, tapi All Day Project juga bakalan ikutan comeback di tanggal yang sama. Ini GWS deh buat para Mulfan ya gitu. Itu tabungannya kayaknya nggak keisi-isi gitu. Bentar lagi bikin beli album, terus PO album, PO PC gitu kan. Belum lagi nanti mau konser. GWS itu tabungan ya, bukan tabungan namanya. Bukan, nggak, soalnya nggak nabung kan konsepnya. Begitulah konsepnya, jadi K-popers Mulfan ya. Jadi All Day Project 99ers ini bakalan ikutan comeback di tanggal 17 November 2025. Sebelumnya All Day Project itu memang kita bisa bilang termasuk yang bungsu lah ya gitu di dunia per-K-popan ini, karena dia juga baru aja debut ya di tanggal 23 Juni 2025 dengan salah satu official single debutnya yang dikasih judul Famous. Nah, All Day Project ini sebenarnya mereka debut di bawah naungan dari The Black Labels, dan All Day Project ini juga jadi salah satu grup dengan konsep yang gabungan gitu, jadi co-ed group di mana ada personil cowok dan juga cewek. Biasanya kan kalau kita ada girl group sama boy group ya so far. Nah, All Day Project datanglah dengan terobosan mereka mengkolabkan dua-duanya gitu, dimana ada 5 member yang terdiri dari 3 member perempuan dan juga 2 member laki-laki begitu. Makanya All Day Project ini tuh sebenarnya mereka punya sesuatu konsep yang baru dan itu sesuai dengan nama grupnya mereka, All Day Project. Mereka punya project-project yang tidak mengikuti yang lain, tapi justru mereka jadi pencetus gitu, pencetus project-project baru, konsep-konsep baru yang memang sebelumnya nggak ada begitu. Kita mungkin kenalan dulu yuk sama member-member dari All Day Project 99ers. Yang pertama ada Moon Se-yoon atau Annie yang lahir di tanggal 23 Januari 2002 sebagai rapper. Terus ada juga Lee Chaewon atau Tarzan yang lahir di tanggal 27 September 2002 sebagai rapper juga. And then ada Bailey Drew-sok atau Bailey yang lahir di tanggal 24 Februari 2004 sebagai main dancer dan juga rapper. Lanjut lagi ada Jo Woo-chan atau Woo-chan yang lahir di tanggal 20 Januari 2005 sebagai rapper, dan yang terakhir ada Lee Young-so atau Young-so yang lahir di tanggal 13 November 2005 sebagai vokalis dan juga maknanya begitu. Nah, sebenarnya jaraknya nggak begitu dekat sih ya gitu antara mereka debut, terus mereka juga kemarin udah dipercaya untuk ngisi beberapa acara musik ya kan, sampai akhirnya sekarang mereka comeback lah ya dengan digital singlenya mereka yaitu One More Time begitu. Jadi mereka sebetulnya sebelumnya di tanggal 4 November lewat Instagram dari All Day Project mereka bikin postingan ala-ala gambar surat atau letter gitu ke para fansnya. Ada beberapa keterangan di dalamnya, salah satunya adalah project yang bakalan terjadi. Jadi ada timeline waktu yang bakalan dijalanin sama All Day Project sepanjang bulan November dan juga Desember. Salah satunya mereka juga bakalan ngerilis digital singlenya mereka yang dikasih judul One More Time di tanggal 17 November 2025 ini. Kalau misalnya dari tracklist yang dibagiin lewat postingan yang berbentuk surat tadi, kayaknya sih ada dugaan ada 6 track yang bakalan mereka rilis dan nanti jadi EP gitu kan ya, yang dirilis di bulan Desember. Jadi ini November rilis dulu satu single, terus nanti mungkin akan ada rilisan selanjutnya sampai EP-nya dirilis di bulan Desember. Dugaan sementara mungkin seperti itu ya. Tapi so far masih belum ada sih gitu tanggalan ataupun waktu kira-kira gongnya EP-nya akan dirilis kapan atau gimana konsepnya. Itu masih belum ada informasi yang lebih lanjut. Tapi sejauh ini mungkin kamu bisa kepoin dulu nih tentang All Day Project, apalagi mungkin
mungkin kamu yang baru ngelirik tentang All Day Project sebelum comebacknya atau sebelum karyanya semakin banyak ya, dan kamu harus mengejar beli-beli dari EP ataupun albumnya ya kan. Kepoin dulu. Dan kemarin juga dapat info-info kalau misalnya All Day Project juga nanti bakalan tayang di Knowing Bros begitu. Mereka diundang sama Knowing Bros, terus lagi mereka akan game di sana dan juga mungkin akan ngebahas tentang comeback projectnya di bulan November sampai Desember nanti. So ini adalah waktu yang tepat buat kamu nanti Niners untuk nunggu lagi ya kan, yang mau comeback di bulan November 2025. Jadi kebayangkan nanti sesibuk apa kamu yang Mulfan di tanggal 17, ya NCT Dream comeback ya kan, ya All Day Project comeback. Mantep. Yang satu ini setelah kemantepan duniawi dengan yang comeback, kita sambut dengan kesedihan duniawi karena yang satu ini kayaknya nggak akan bisa comeback lagi. Kenapa sih? Itulah, taulah problem lah ya. Katanya sih yang satu ini udah dikonfirmasi bakalan bubar, bukan bakalan tapi sudah bubar gitu. Tapi mereka masih ada terikat kontrak. Jujur aku bingung banget ini konsepnya gimana. Rata-rata kan kalau misalnya emang udah bubar ya udah kontraknya pun habis kan, atau mungkin sudah bubar mereka punya project lagi, dibikinin project lagi nih sama agensinya, atau mungkin ya ketika bubar mereka langsung solo gitu, ataupun misalnya bikin unit atau redebut dengan nama grup baru. Nah masalahnya yang ini belum tahu nih kenapa dibubarin, terus abis bubar mau ngapain, tapi kontraknya masih ada sampai 2028. Hey, dikata 2028 itu besok, enggak, masih lama. Jadi kan kasihan buat para member ya. Ada Purple Kiss nanti Niners ya, salah satu girl group asal Korea Selatan yang sekarang ada di bawah naungan dari RBW Entertainment. Mungkin buat kamu yang tahu Mamamoo ya, mereka satu agensi. Jadi Purple Kiss ini adalah adiknya dari Mamamoo yang ada di agensi RBW Entertainment. Jadi di agensi yang sama begitu. Nah, Purple Kiss sendiri ini memang debut di tahun 2021 dan dikutip dari kprofiles.com, mereka juga ngawalin debut dengan 7 member, tapi di tahun 2022 salah satu personilnya yaitu Park Ji-eun harus keluar dari grup karena masalah kesehatan. Akhirnya mereka lanjutlah dengan 6 member gitu. Awalnya sih nggak ada masalah ya, mereka bisa menjalankan aktivitinya sebagaimana mestinya, rilis single, promo, terus bikin konten di Instagram dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kamu penasaran apa sih arti nama Purple Kiss itu, jadi purple sendiri itu adalah tercipta dengan ide di mana warna purple atau ungu itu dibuat dengan lebih dari satu warna. Jadi keberagaman kali ya, tapi tetap menghasilkan warnanya yang cantik. Terus kiss sendiri adalah simbol dari cinta. Jadi memang keberagaman yang bikin sesuatu hal yang cantik dan juga penuh cinta. Mungkin seperti itu ya. Mungkin para fansnya Purple Kiss, Pelori boleh ya correct me if I'm wrong begitu. Kita kenalan dulu sama ke-6 member dari Purple Kiss itu sendiri. Yang pertama ada Nago-eun yang lahir di tanggal 3 September 1999, satu line sama Mayang sebagai lead dancer dan juga main vokalis. Terus ada Jang Eun-song atau Dosi yang lahir di tanggal 11 Februari 2000 sebagai main dancer dan juga sub vokalis. Lanjut lagi ada Cho Se-young atau Ireh yang lahir di tanggal 30 April 2002 sebagai main dancer dan juga sub vokalis. Yang keempat ada Moriko Yuki atau Yuki yang lahir di tanggal 6 November 2002 sebagai main rapper, lead dancer dan juga sub vokalis. Nah, yang kelima ini ada Lee Chae-young atau Chae-in yang lahir di tanggal 5 Desember 2002 sebagai main vokalis, lead dancer dan juga rapper. Dan yang terakhir atau maknanya nih ada Park Soo-jin atau Swan ya yang lahir di tanggal 11 Juli 2003 sebagai main vokalis begitu. Lengkap performasinya. Tapi yang bikin penasaran adalah kenapa akhirnya Purple Kiss ini harus dibubarkan. Jujur pertanyaan itu juga masih apa ya, kayak belum terjawab 100% dan itu jadi pertanyaan para fansnya dari Purple Kiss yang kita sebut dengan Pelori, yang mungkin kayaknya agak menyesal dan kayak agak bertanya-tanya lebih banyak lagi kenapa gitu. Karena di bulan November 2025 ini sebenarnya adalah bulan terakhir dari aktivitas grup
Purple Kiss ini, dan ini sudah dikonfirmasi langsung sama agensinya yaitu RBW Entertainment kalau misalnya mereka mengadakan pemberhentian aktivitas grup Purple Kiss di bulan November 2025 ini. Dan sebetulnya obrolan itu atau hal tersebut itu udah di-mention sejak bulan Agustus 2025. Jadi ya udah dari beberapa bulan yang lalu dari agensinya yaitu RBW Entertainment itu udah ngerilis surat. Isinya begini 99ers ya. Bilangnya sih awalnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ploris telah mensupport dan memberikan cinta yang sangat besar kepada Purple Kiss, dan katanya untuk kedepannya memang tidak bisa dilanjutkan aktivitas grup Purple Kiss ini dan meminta maaf atas kabar yang terkesannya mendadak dari agensi ini. Dan di bulan November 2025 Purple Kiss ini akan mengakhiri semua aktivitas grup, dan mungkin dengan kasih sayang para member yang sangat terdalam katanya gitu. Sudah dibahas juga dengan diskusi yang panjang, dan hasil keputusannya adalah ya mereka harus menyelesaikan proyeknya dengan Purple Kiss dan mengejar impiannya masing-masing begitu. Bahkan mungkin kalau misalnya kemarin kamu menyadari Purple Kiss itu masih ada beberapa project ya gitu, dari mulai mungkin mereka ada ngerilis album dalam berbahasa Inggris di akhir bulan Agustus, terus dilanjutin juga dengan promosi di Jepang, tur Amerika Serikat, dan juga konser di Korea. Itu adalah kayak ya udah deh gitu farewellnya mereka nih gitu, ngeberesin beberapa kontrak gitu, mungkin dengan beberapa bukan instansi tapi ada beberapa hal yang sudah kerjasama lah ya gitu sama mereka. Terus juga mungkin kasih say goodbye juga sama Plori gitu kan, yang sudah mendukung mereka selama ini, walaupun ya mereka juga bersedih lah ya gitu karena harus menyelesaikan project Purple Kiss ini begitu. Dan kabar pastinya ini benar-benar bikin semua kaget jujur, termasuk yang gak nge-stan Purple Kiss juga bertanya-tanya kok bisa sih kayak gitu, kok ini kayak terkesannya mendadak dan kayak dipaksakan gitu. Padahal pada saat di pertengahan tahun 2025 ini juga kan mereka baru comeback ya dengan single I Miss My gitu, itu di bulan Juli 2025 kalau nggak salah. Jadi kayak kok di November mereka udah selesai. Nah ternyata gitu kan ya, ini juga akhirnya pertanyaan tuh didukung lah gitu dengan pernyataan dari para member juga gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya gitu, mereka tuh masih terikat kontrak sampai 2028, karena kan rata-rata hitungannya kontraknya adalah 7 tahun lah ya gitu dengan agensi itu. Tapi ternyata mereka tuh ya harusnya sih sampai tanggal 14 Maret 2028, tapi sekarang di November 2025 sudah dibubarkan. Dan yang bikin kagetnya itu adalah salah satu member dari Purple Kiss yaitu Swan. Dia nulis lah di fan cafe-nya itu gitu lewat aplikasi chat barengan sama fansnya itu. Dia bilang kalau misalnya ya dia juga bingung gitu tentang ketidakjelasan aktivitas para anggotanya saat ini di bawah agensi tersebut gitu. Jadi kayak lah ini gimana gitu, justru dia ngerasa bingung kok gue dibubarin, terus abis bubar gue gimana gitu kan ya, mana masih ada kontrak sampai 2028, harus gimana nih ke depannya. Agak bingung juga sih sebenarnya. Makanya dari situ fans juga menilai nih kalau misalnya perbuatan ataupun mungkin hal yang sudah dilakukan oleh agensi ini tetap dapat merugikan karir dan juga harapan dari setiap member Purple Kiss gitu. Entah mungkin mereka masih bisa melanjutkan karirnya gitu ya di bawah dari agensi RBW Entertainment ini, atau mungkin bisa keluar dari agensi. Tapi kalau keluar berarti kayak memutus kontrak sepihak dong gitu. Jadi serba salah nggak sih posisinya gitu. Dan sejauh ini sebenarnya dari agensi masih belum ada konfirmasi terkait kontrak Purple Kiss, dan juga belum ada pernyataan terkait aktivitas Purple Kiss selanjutnya begitu. Jadi kita masih sama-sama menunggu, sama-sama bingung juga, sama-sama gambling juga harus gimana. Tapi doa terbaik aja buat seluruh member Purple Kiss, mudah-mudahan dimudahkan. Kalaupun memang iya Purple Kiss ini sudah selesai ya aktivitas grupnya, mudah-mudahan ada rezeki untuk aktivitas solo ya, karena mereka semua punya potensi untuk berkembang di industri
entertainment Korea Selatan, entah itu jadi musisi atau brand ambassador atau mungkin jadi model gitu kan, atau mungkin project-project lainnya. Dan tolong ya untuk agensinya diperjelas, itu kasihan para member. Hei, potensial loh mereka. Kenapa sih? Jadi pengen julid kan? Nah, seperti itulah kurang lebih ya 99ers huru hara yang terjadi di dunia K-pop duniawi ini. Kok dunia K-pop duniawi misalnya ya per K-popan duniawi ini ya kan. Dan kita doain yang terbaik aja di bulan November ini, semuanya lancar, yang mau comeback juga dimudahkan, yang mau beli albumnya juga kita ya gitu sebagai K-popers itu dilancarkan rezekinya. Dan mungkin buat Purple Kiss dan juga agensi, ngobrol lah mereka ya ini kedepannya bagaimana. Ini pelorinya udah kayak sesegukan dari kemarin, gue harus ngapain, nge-stand siapa lagi. Dan kalau misalnya kamu pengen ada hal-hal lain yang dibahas atau mungkin kamu punya spill detik yang lain, boleh kasih tahu Mayang di kolom komentar. Dan sampai berjumpa di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.